Mari sejenak kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sebab begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan nikmat tersebut membawa keberkahan bagi kehidupan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita ucapkan pada baginda Rasul junjungan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat, kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan mengajak kepada kita semua, marilah sama-sama kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti al-imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, senantiasa melaksanakan perintah Allah dan berusaha pula untuk menjauhi segala yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tertuang dalam sebuah hadis yang isi hadis itu adalah merupakan bagian dari doa yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadis, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. La yanfa'. Tentu Rasul mengajarkan kepada kita pertama perintah untuk menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Diwajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu. Tentu ilmu yang dianjurkan di sini adalah ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang bagaimana bisa cara mendekatkan manusia dengan Allah serta segala kekuasaannya. Wajib bagi kita menuntut ilmu syariat supaya kita mengetahui bagaimana cara beribadah, cara melakukan segala ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sana, dari ilmu yang kita pelajari tadi, dituntut bagi kita untuk mengamalkan setiap yang kita pelajari. Bukan meyakini semua yang kita pelajari itu pasti benar. Kenapa? Karena ilmu yang diberikan Allah kepada manusia itu luas hakikatnya, tapi pada dasarnya ilmu yang diberikan kepada manusia itu sedikit. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Tidak aku berikan kepada kamu ilmu itu kecuali sedikit. Artinya manusia mentang-mentang merasa pintar, mentang-mentang merasa hebat, sudah dirasanya diopakan dengan ilmu yang dia miliki. Padahal itu adalah ukuran kesombongan seorang manusia. Kenapa? Karena setan selalu berusaha bagaimana manusia itu bisa sombong dengan apa yang dia miliki. Tidak ada hak kuasa manusia mengatakan aku hebat dengan ilmuku, apalagi meyakini dengan apa yang kita buat tadi. Makanya bagi para penuntut ilmu, ketika kita menuntut ilmu dengan siapapun yang kita anggap berilmu, amalkanlah ilmu yang kita buat tadi, bukan membedakan dengan satu yang lain. Tidak ada hak itu, karena kebenaran yang kita tuntut itu sesuai dengan firman Allah, al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin, jangan kamu melewati batas. Ada sudah batasan yang sudah Allah kasih sama kita. Dan bukan hak kita untuk mengukur ustaz ini tak bisa kita ikuti, tak sunnah, pakaiannya tak paten, tak ada jenggotnya.
Bukan itu ukuran orang berilmu. Karena manusia itu tidak ditakdirkan semuanya pasti berjenggot, tidak. Kalau ukuran sunnah tadi berjenggot, mungkin kambing sendiri pun berjenggot. Apakah kita katakan kambing itu sunnah? Enggak juga. Makanya jangan kotak-kotakkan guru dan jangan guru dengan satu guru dengan yang lain. Semua mempunyai kelebihan masing-masing sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Makanya kata Ustaz ini begini, kenapa kata Ustaz ini lain? Ilmu itu luas dan orang yang mencari ilmu itu sesuai dengan yang dia ketahui. Dan tugas kita menuntut ilmu. Pelajarilah ilmu itu betul-betul, karena ilmu yang kita pelajari tadi pun nanti akan Allah pinta bertanggungjawabkan. Kemana ilmu yang kita pelajari tadi, apakah kita sudah amalkan atau tidak? Maka dari itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul berdoa ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya kalau ilmu itu menyusahkan kita, kalau ilmu yang kita pelajari tadi membuat kita susah, jangan pelajari. Karena itu akan membuat manusia susah. Makanya kenapa terjadi bisa teroris ada dalam dunia ini? Karena kesesatan dalam ilmu tadi. Mereka selalu mengajarkan sesuatu yang sifatnya untuk menghancurkan. Karena hakikat ilmu dari Allah itu menyatukan, bahkan menyenangkan. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada orang bilang Islam itu agama yang entah cuma menghancurkan segala macam, kalau memang betullah Islam itu menghancurkan, kalau memang betul Islam itu teroris, mungkin masjid ini pun sudah tidak ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan tuntut ilmu, cari guru, tapi setelah itu bukan membedakan guru dengan yang lain, tapi amalkanlah setiap ilmu yang telah diberikan oleh guru tadi. Dan selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Doa yang kedua Rasul ajarkan adalah hati yang selalu tidak khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makna khusyuk ini bukan ketika sholat saja. Hati yang tak mau mengingat Allah pun ini harus kita doakan. Kita doa azan, hati kita ini masih mengatakan tunggulah dulu, kau ini masih belum selesai. Itu termasuk hati yang tidak khusyuk. Khusyuk kemana? Khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim mengatakan khusyuk hatinya kepada Allah, apapun bentuknya, apapun kondisinya, ketika ada panggilan dunia ini kecil dia anggap. Kenapa? Karena panggilan Allah itu jauh lebih besar daripada dunia yang ada di jalan saat ini. Harus begitu. Makanya manusia kita yang hidup ini, kalau kita pilih lagi kemegahan dunia dengan panggilan Allah, berarti kita masih menganggap dunia ini lebih baik daripada akhirat. Padahal Allah sudah mengatakan wala akhiratu khairul laka minal ula. Dalam akhirat itu menjadi tujuan utama bagi kita semua. Kemudian doa yang ketiga Rasul ajarkan wa min nafsin la tashba'. Dan dari nafsu yang tak pernah kenyang. Yang namanya nafsu bawaannya pasti kepada yang buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu pasti mengajak manusia untuk berbuat keburukan. Kalau lebih besar nafsu kita hidup ini tanpa bimbingan dari Allah dan Rasul, semua pasti pada hati kita lakukan. Contoh, dengan nafsu yang besar, yang saat ini, yang baru-baru ini lagi viral beritanya, menteri korupsi. Kalau tidak karena nafsu, apa namanya itu? Tanpa dia pikirkan bagaimana manusia yang ada saat ini hebat, merasa nafsunya lebih besar, tanpa dia pikirkan orang yang di bawah dia, yang mana pada saat sebelumnya dia mengatakan korupsi ini kita lawan segala macam, dan pada akhirnya dia sendiri yang terjebak dalam itu. Karena nafsu yang diturutkan tadi menyebabkan manusia itu tenggelam. Dan banyak contoh-contoh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan nafsu yang besar tadi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala.
hancur manusia. Terlihat Fir'aun dengan nafsu kekuasaan yang tak pernah berhenti merasa memiliki segalanya, hancur. Lihat Raja Namrud dengan segala nafsu yang dia miliki, hancur. Dan apabila nafsu diturunkan manusia dalam dunia ini semua, ya bisa. Indonesia ini akan bisa hancur sehancur-hancurnya apabila nafsu yang dimiliki oleh semua yang ada dalam negara ini. Yang pejabat maunya begini, wali kota maunya begini, presiden maunya begini, polisi maunya begini, semua nanti udahlah masing-masing lah. Besarkanlah nafsu itu, akan ada yang akan terjadi sesuatu yang buruk untuk kita. Kenapa? Karena nafsu yang kita besarkan tadi. Sesuatu yang diturunkan bukan karena Allah dan Rasul, ini yang akan terjadi. Apalagi dengan hati kita membunuh nyawa saudara kita sesuai dengan firman Allah, "Wa man qatala muta'ammidan fajazaohu jahannam." Siapa yang membunuh manusia dengan sengaja, dengan hal yang tak bisa dijelaskan, fajazaohu jahannam, balasannya neraka jahanam. Neraka jahanam itu gambarannya, kalau neraka itu memang tempat yang buruk, bagaimana tempat yang paling buruk lagi di neraka itu neraka jahanam. Siapa yang nak masuk neraka? Tak ada. Dan siapa yang nak masuk neraka jahanam? Berarti dia sudah menempatkan, siap menyiapkan dirinya untuk masuk ke dalam tempat api neraka tadi. Siapa saja pun tak boleh membunuh saudara dengan alasan apapun, karena namanya membunuh tadi itu bukan hak manusia. Ketika hak Allah itu diberikan atau dianggap hak manusia itu membunuh, berarti dia sudah menyebut hak yang prerogatif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini berusahalah menyakiti orang lain pun jangan pernah kita lakukan, apalagi dengan lidah itu. Kalau sekarang menyakiti orang itu tak apa pakai dengan lidah, cukup dengan buat status di Facebook, bisa semua manusia menghasut. Makanya hati-hati dengan apapun yang ada saat ini, karena penjara itu makin dekat bagi kita kalau kita salah menggunakannya. Karena semua bisa saja terjadi dengan tidak sesuai dengan keinginan kita. Dengan qadar Allah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan nafsu yang ada dalam diri kita ini. Karena semua kita ini memiliki nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pergunakan nafsu tadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih besar nafsu kita, tak ubah kita dari binatang. Karena binatang mereka selalu melakukan sesuai dengan kehendak nafsunya. Dan kalau ada manusia yang seperti itu, letak lebih buruk dari binatang. Yang terakhir, doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, wa min du'ati la yustajabu lah. Ya Allah, lindungilah aku dari doa yang tak pernah Kau ijabah. Hal yang paling menyedihkan bagi manusia adalah ketika setiap dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabulkan doa yang dia ucapkan. Walaupun Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum, pinta kamu pasti kukasih. Tapi logikanya ketika kita meminta, haruslah hubungan baik kita dengan Allah harus kita kemukakan. Kalau orang yang berhubungan baik dengan Allah menyakiti manusia, dia pasti tidak akan mau melakukan, apalagi membunuh manusia. Lihat bagaimana seorang ulama dulu ketika beliau dalam sejarah menulis dalam sebuah tinta, nampaknya lalat masuk ke dalam tinta itu, dia biarkan lalat tadi masuk ke dalam tinta tadi, menikmati apa yang lalat tadi lakukan sampai lalat itu pergi sendiri, bukan diusir. Sampai segitunya orang yang betul-betul takut kepada Allah tadi. Binatang saja dia pelihara, apalagi manusia, karena sesungguhnya kita ini bersaudara. Maka dari itu, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
mari kita tanamkan rasa persaudaraan itu. Negara ini bukan punya satu orang, negara ini punya semua manusia yang ada di dalam negara Republik Indonesia ini. Mari sama-sama kita menjaganya, mari sama-sama kita kuatkan ukhuwah Islamiyah itu. Kalau memang kita bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya manusia itu bersaudara. Yang mempunyai kekuatan untuk menghukum, jangan seenaknya menghukum. Dan orang yang tak tahu apa-apa, jangan menak sosok paten dalam negara ini. Mari sama-sama kita saling menjaga diri, saling menahan diri. Semoga kita berharap negara Republik Indonesia ini menjadi lebih baik dan para ulama-ulama kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia-manusia yang tidak pernah menginginkan agama ini. Ingat, Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti jauh-jauh bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tidak akan pernah ridho dengan agama Islam ini sebelum kita mengikut semua ke dalam agama itu. Walan tarda anka al-yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sudah mewanti-wanti itu sampai kapanpun. Jadi kita manusia yang mengaku beriman kepada Allah, ingat, hablum minallah, hablum minan nas. Inilah yang bisa menyatukan kita. Jangan merasa hebat kali dalam dunia ini, karena semua yang kita lakukan dalam dunia ini pasti akan diminta pertanggungjawabkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah Yasin setiap malam Jumat kita baca. Nanti suatu saat di hari kiamat semua anggota tubuh kita ini mereka akan berbicara tentang apa yang telah kita lakukan. Mata, tangan, mulut, semuanya. Manusia bisa kita bohongi, tapi Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah manusia bohongi. Bisa. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita ditempatkan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbal minni wa minkum tilawatan.